Cincin Perintah Kaisar Naga 4937 hingga 4942. Novel fiksi fantasi bela diri dan kultivasi dilanjut. Bao Hu jelas berhati-hati dan tidak berani menggunakan kekuatan gaib apapun, karena takut ketahuan oleh para prajurit di atas. Jika lokasi pasar gelapnya terbongkar, maka tamatlah riwayatnya. Hati-hati, Humazi berseru, wajahnya langsung pucat. Sentian sudah menduga hal ini, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Tepat saat belati itu hendak menyentuh kerahnya, dia meraih pergelangan tangan Bao Hu dan meremasnya dengan lembut. Bao Hu menjerit bagaikan seekor babi yang sedang disembelih, tulang-tulang di pergelangan tangannya hancur menjadi bubuk dan tergantung lemas. Belati itu jatuh ke tanah dengan bunyi berdenting, dan racunnya merusiak lubang kecil yang mengeluarkan asap biru. Ini hanya pelajaran. Di masa depan, kamu harus menerima kekalahan dan menghindari melakukan serangan diam-diam. Sentian berkata dengan dingin dan menendang Bao Hu pergi. Bao Hu terlempar lebih dari 10 meter seperti karung rusiak dan jatuh dengan keras ke tanah. Seluruh pasar gelap menjadi sunyi, dan semua orang tercengang oleh pemandangan yang mengejutkan ini. Siapakah yang menyangka bahwa seorang pemuda yang tampaknya biasa saja dapat menyapu seluruh Bao Hu Fang hanya dengan kekuatan fisiknya. Para penjahat yang biasa memamerkan keperkasaannya itu, di hadapannya bagaikan bayi yang rapuh. Wajah Bao Hu pucat dan matanya penuh keengganan, tetapi dia tidak berani melawan. Dia tahu bahwa dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan Sentian. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa memberi perintah, meminta Nuoking untuk membawa orang memindahkan semua koin abadi dan sumber daya keluar. Bayi memandangi tumpukan koin dan sumber daya abadi dan tidak bisa berhenti tersenyum. Dia melangkah maju, menepuk bahu Sentian, dan memuji, menantu laki-lakiku, kamu benar-benar hebat denganmu, posisi Ling Hufang kita di pasar gelap pasti akan meningkat. Sentian tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa di alam surgawi ini tempat orang kuat dihormati, hanya dengan terus meningkatkan kekuatannya sendiri dia dapat memperoleh pijakan. Kemenangan hari ini hanya karena batasan aturan. Jika penggunaan aura magis diizinkan, Sentian sama sekali tidak sebanding dengan orang-orang ini, jadi Sentian harus meningkatkan alam kultivasinya sesegera mungkin. Orang-orang di bawah Hu Fang menyaksikan kekayaan yang mereka peroleh dengan susah payah diambil oleh Sentian. Meskipun mereka merasa tidak mau, mereka tidak berani mengatakan apapun. Mereka tahu bahwa mulai saat ini, posisi Bao Hu Fang di pasar gelap akan anjlok. Ayah mertua, bagaimana kalau kita pergi ke pasar gelap berikutnya? Sentian bertanya. Hanya dengan memenangkan lebih banyak koin abadi dan sumber daya, Sentian dapat meningkatkan alam kultivasinya lebih cepat. Tidak masalah, ayo pergi. Wajah bayi penuh kegembiraan. Setelah menatap Bao Hu dengan dingin, dia meninggalkan Bao Hu Fang. Ketika mereka berjalan keluar dari Bao Hu Fang, Nuoking dan orang-orang lain dari Ling Hu Fang semua memandang Sentian dengan kagum. Awalnya, Ling Hu Fang mereka telah kehilangan banyak koin abadi dan sumber daya ke Bao Hu Fang, sehingga menyulitkan Ling Hu Fang untuk mempertahankannya. Tanpa diduga, mereka memenangkan semuanya kembali kali ini. Awalnya, saat Nuoking melihat ukuran badan Sentian dan kultivasinya di alam transformasi keabadian tingkat pertama, dia hanya meremehkannya. Jika dia bukan karena statusnya sebagai menantu bayi, Nuoking mungkin tidak akan peduli padanya. Namun kini, Nuoking dan yang lainnya memanggil Sentian dengan sebutan putra menantu, dan mereka begitu mesra. Bayi semakin menyukai Sentian dan terus memanggilnya menantu tersayang. Bayi membawa Sentian dan mulai menyapu berbagai pasar gelap. Karena ukuran badan Sentian, dia terlihat seperti orang lemah di mata orang lain. Jadi setiap kali mereka pergi ke pasar gelap, semua orang mengira Sentian akan kalah dan memasang taruhan padanya. Hasilnya dapat diprediksi. Sentian menang setiap saat dan mengumpulkan banyak koin abadi. Meskipun orang-orang pasar gelap ini mengeluarkan banyak koin abadi, mereka tidak berdaya karena mereka tidak berani mengambil tindakan. Jika mereka tidak memberikan koin abadi, atau mengambil tindakan terhadap Sentian dan lainnya, maka kredibilitas mereka di pasar gelap akan hilang. Jika pasar gelap kehilangan kredibilitasnya, maka lama-kelamaan pasar tersebut akan hancur. Siapa yang akan berbisnis di pasar gelap? Yang terpenting lagi adalah begitu aura magis digunakan, aura itu pasti akan bocor keluar dan ditemukan oleh prajurit yang berpatroli.
Jika lokasi pasar gelap terbongkar, kiamat mereka akan datang. Pemerintah kota pasti akan mengirim pasukan untuk melenyapkan pasar gelap. Oleh karena itu, kecuali jika benar-benar dalam situasi hidup dan mati, pemilik pasar gelap ini tidak akan mengambil tindakan. Untuk saat ini mereka hanya bisa menerima kekalahan dan mengeluarkan koin abadi. Selama hari ini, Bai Yi dan Sentian menyapu seluruh pasar gelap di kota Badak dan memenangkan koin abadi dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Setelah kembali ke Ling Hufang, Bai Yi sangat bahagia hingga dia hampir memeluk Sentian dan menciumnya. "Menantu laki-lakiku, kamu tidak perlu menginap di penginapan manapun lagi. Ling Hufang ini adalah rumahmu. Aku akan menyiapkan kamar yang mewah dan nyaman untukmu," Bai Yi berkata pada Sentian. Sentian mengangguk, lalu menunjuk Humazi dan Xiurui dan berkata, "Kedua temanku. Mereka adalah teman-temanmu, jadi mereka adalah tamu kita. Biarkan mereka juga tinggal di sini bersama-sama." Bai Yi berkata dengan sangat murah hati. Tapi identitas mereka. Sentian takut identitas Humazi dan Xiurui akan bocor, yang akan membawa masalah bagi Ling Hufang. "Tidak apa-apa. Selama kamu tidak berkeliaran di luar Ling Hufang, tidak akan ada masalah," kata Bai Yi. "Master Hu, rekan Xiu, bagaimana perasaan kalian berdua?" Sentian bertanya pada mereka berdua. "Aku akan mengikuti pengaturan dari rekan Daois Shen." Xiurui tidak peduli. Dia diselamatkan oleh Sentian, jadi dia hanya bisa mengikuti Sentian sepanjang jalan. Jika tidak, dia tidak akan mampu bertahan hidup di kota Badak dengan identitas manusianya. Humazi berkata dengan sedikit malu, "Ada dua wanita di penginapan, bisakah kita membawa mereka?" "Tentu saja, aku akan menyiapkan kamar terpisah untukmu." Tanpa menunggu Sentian mengangguk, Bai Yi berbicara. "Baiklah, aku akan segera mengambilnya." Humazi dengan senang hati pergi menjemput kedua wanita itu. Pada periode waktu berikutnya, Sentian dan rekan-rekannya tidak meninggalkan Ling Hufang. Lagi pula, kini Ling Hufang memiliki segalanya, yang setara dengan sebuah kota kecil. Sentian berlatih mahtei-mahteihan di menara penekan iblis. Dengan persediaan koin abadi dan sejumlah besar sumber daya, kecepatan latihan Sentian juga meningkat pesat. Hanya dalam waktu setengah bulan, alam kultivasi Sentian telah mencapai tingkat ke-8 dari alam transformasi keabadian yang menakjubkan. Semua harus tahu bahwa setengah bulan di dunia luar sama dengan 50 bulan di menara penekan iblis, yang setara dengan beberapa tahun. Ketika Sentian keluar dari menara penekan iblis, semua orang menyaksikannya dengan cepat naik dari tingkat pertama alam transformasi keabadian ke tingkat ke-8 alam transformasi keabadian hanya dalam waktu setengah bulan. Itu sungguh luar biasa. Menantu laki-lakiku, kecepatan latihanmu sungguh luar biasa, tetapi kecepatanmu dalam mengonsumsinya juga luar biasa. Sumber daya yang kamu menangkan dari kompetisi hampir habis. Bai Yi berkata tanpa daya. Jika tidak ada sumber daya untuk memasok Sentian, Sentian tidak akan mampu keluar dari menara penekan iblis. "Ayah mertua, ini sudah sangat bagus, tapi sayang sekali semua sumber daya itu digunakan olehku sendiri," Sentian berkata dengan agak malu. "Menantu laki-lakiku, kata-katamu terlalu sopan. Mulai sekarang, seluruh Ling Hufang akan menjadi milikmu, dan tentu saja sumber dayanya akan diberikan kepadamu." Bai Yi menepuk bahu Sentian dan berkata. Sentian sangat tersentuh, dan dia menyetujui Bai Yi sebagai ayah mertuanya. "Ayah mertua, aku ingin tahu apakah ada arena percobaan atau semacamnya di kota Badak. Tingkat kultivasiku telah meningkat pesat sekarang, dan aku juga perlu menguasai beberapa percobaan." Sentian bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun alam Sentian sekarang telah naik ke tingkat ke-8 alam transformasi keabadian, namun karena terlalu banyak alam yang harus ditingkatkan, Sentian harus melalui pertarungan sesungguhnya dan menguasai berbagai keterampilan. Namun di kota Badak ini, Sentian tidak bisa begitu saja memilih beberapa orang untuk dilawan lalu mengalahkan mereka. Ada arena api penyucian di kota Badak ini, tetapi terlalu berbahaya. Aku khawatir itu tidak cocok untukmu dengan levelmu. Dan setiap kali kamu memasuki arena api penyucian, kamu membutuhkan 500.000 koin abadi. Kebanyakan orang tidak mampu membayar harga ini. Bai Yi mengikuti Sentian dan berkata, "Api penyucian, mengapa ada biaya untuk siapa biaya ini dan apa yang ada di api penyucian?" Sentian bertanya dengan bingung. "Tentu saja, uang ini untuk tuan kota.
Seluruh arena api penyucian dikendalikan oleh istana Tuan Kota. Di pegunungan belakang kota Badak, ada sebuah gua yang disebut Gua Iblis. Menurut legenda, pada zaman dahulu kala, sejumlah besar iblis dikekang di dalamnya. Kemudian, kota Badak dibangun di sini, dan Gua Iblis ini juga dikendalikan oleh istana Tuan Kota. Formasi untuk memasuki Gua Iblis juga berada di bawah kendali istana Tuan Kota. Lambat laun, Gua Iblis ini telah menjadi api penyucian. Seseorang pernah menghabiskan 1 tahun di arena api penyucian. Ketika dia keluar, kekuatannya meningkat pesat dan dia langsung menuju surga kedua. Bai Yi mengikuti Sentian dan menjelaskan. Gua Iblis. Sentian sangat gembira, ayah mertua, bisakah kamu mengajakku melihatnya? Apakah kamu cukup kuat? Para pembudidaya biasa yang memasuki Gua Iblis, banyak dari mereka yang belum bisa keluar. Dengan kekuatanmu, jika kamu ingin mengikuti ujian, aku khawatir itu akan berbahaya. Bai Yi khawatir Sentian akan berada dalam bahaya. Jangan khawatir, ayah mertua. Aku tahu batas kemampuanku. Aku hanya tidak tahu apakah kamu masih bisa menghasilkan 500.000 koin abadi. Sentian sekarang khawatir apakah Bai Yi dapat memperoleh 500.000 koin abadi sebagai biaya masuk. Karena kamu sudah memutuskan, aku akan mengumpulkan 500.000 koin abadi meskipun aku harus menjual semua yang kumiliki. Yang perlu kamu lakukan adalah memikirkan keselamatanmu sendiri. Jangan mencoba bersikap berani setelah masuk. Jika kamu menemukan sesuatu yang salah, kamu bisa segera keluar. Bai Yi takut Sentian mungkin dalam bahaya, dan bagaimana dia akan menjelaskannya kepada putrinya. Aku mengerti. Sentian mengangguk penuh semangat. Baiklah, sekarang setelah kamu memutuskan, ikuti aku. Bai Yi membawa Sentian menjauh dari Ling Hufang. Sebelum pergi, Sentian menyapa Xiurui dan Humazi, tetapi mereka berdua hidup dengan baik di Ling Hufang. Terutama Humazi, yang bersenang-senang setiap malam dan membuat kedua wanita itu sangat menderita. Setelah meninggalkan Ling Hufang, Bai Yi membawa Sentian dan terbang menuju utara kota Badak. Semua pasti tahu bahwa kota Badak itu sangat besar, dan di sebelah utara kota Badak terdapat sebuah gunung yang menjulang tinggi. Sentian dan rekan-rekannya terbang selama lebih dari 1 jam sebelum mendarat perlahan. Pada saat ini, Sentian dan teman-temannya sudah berada di kaki gunung. Gunung besar tepat di depan mereka membuat Sentian merasa sangat tertekan. Di tengah gunung, ada sebuah gua selebar 100 kaki, dengan cahaya keemasan berkelap-kelip di sekelilingnya. Dan terdapat tangga berkelok-kelok mengarah langsung ke gua. Di kaki gunung terdapat pelataran yang ditutupi oleh formasi, dan titik awal tangga berada di pelataran tersebut. Apa yang akan kamu lakukan di sini pada saat ini? 2 prajurit dengan jubah berlapis baja datang dan menginterogasi Bai Yi dan Sentian. Kita di sini untuk mengikuti ujian dan memasuki arena api penyucian, kata Bai Yi. Kedua prajurit itu hanya meliriknya, lalu memberi jalan dan berkata, masuk. Bai Yi membawa Sentian ke sebuah halaman, dan setelah masuk, Bai Yi pergi ke loket pembayaran. 500.000 koin abadi per orang. Seorang wanita parubaya berbicara kepada Bai Yi dan Sentian tanpa mengangkat kepalanya. Bai Yi mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya ke wanita itu. Wanita itu hanya menimbangnya dengan tangannya dan menyimpannya. Ini untuk 1 orang, siapa yang akan masuk? Wanita itu lalu menatap Bai Yi dan Sentian dan bertanya. Kamu masuklah. Bai Yi terus berkata kepada Sentian. Pada saat ini, wanita itu menatap Sentian dengan saksama, dengan ekspresi terkejut di matanya. Begitu kamu memasuki api penyucian, hidup atau matimu ditentukan oleh takdir. Kami tidak bertanggung jawab atas apapun. Wanita itu memperingatkan. Jangan khawatir, aku tidak akan mencarimu bahkan jika aku mati. Sentian berkata sambil tersenyum tipis. Wanita itu mengeluarkan kristal ungu, melemparkannya ke Sentian dan berkata, ini adalah kristal percobaan untuk memasuki arena api penyucian. Cukup naiki anak tangga dari sini. Total ada 180.000 anak tangga. Kamu harus naik. Jika kamu bahkan tidak bisa menaiki 180.000 anak tangga ini, maka kamu tidak memenuhi syarat untuk memasuki arena api penyucian. Aku tidak akan mengembalikan 500.000 koin abadi kepadamu. Semprul, ini kejam sekali. Ketika Sentian mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk mengumpat. Wanita itu mendengus dingin dan menatap Sentian dengan saksama, seolah ingin melahapnya. Dia masih anak-anak,
dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jangan ganggu dia. Melihat ini, Bai Yi bergegas mengikuti wanita itu untuk meminta maaf. Bai Yi kemudian menarik Sentian ke samping dan berbisik kepadanya, Raja Neraka mudah diajak main-main, tetapi hantu-hantu kecil sulit diajak untuk menyelesaikan urusan. Jangan terlibat konflik dengan staf di masa mendatang. Jika mereka melakukannya, mereka akan mempersulitmu, dan kamu mungkin tidak akan pernah bisa keluar dari api penyucian itu. Aku paham. Sentian mengangguk. Apa perbedaan antara alam surgawi ini dan dunia sekuler? Bahkan para staf perempuan ini memiliki karakter moral yang sama. Dia bersikap sombong dan acuh tak acuh, seolah-olah seseorang berutang uang padanya. Masuklah, hati-hati, jika kamu merasa tidak nyaman, jangan mencoba untuk bersikap berani, dan segeralah keluar. Bai Yi memperingatkan Sentian, karena dia takut Sentian akan memamerkan kekuatannya. Aku mengerti, Sentian berkata, lalu berjalan menuju tangga. Ada sebanyak 180.000 anak tangga, dan tampaknya tidak berujung. Terutama saat Sentian berada di tengahnya, ia merasa seperti sedang berjalan di jalan tak berujung dengan tebing di kedua sisinya. Melihat Sentian menaiki tangga, Bai Yi ingin pergi, tetapi kemudian dia berubah pikiran dan berhenti, lalu menunggu Sentian di sana. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Sentian, dia masih bisa membantu di tempat. Tetapi jika sesuatu terjadi pada Sentian, saat Bai Qian tiba di alam surgawi ini, dia khawatir dia bahkan tidak akan mengenalinya sebagai ayahnya. Sentian berjalan selangkah demi selangkah. Tangga semacam ini bukanlah tantangan bagi seseorang seperti Sentian yang memiliki badan kuat dan cukup kuat. Memanjat tangga membutuhkan ketekunan, dan yang paling tidak dimiliki Sentian adalah ketekunan. Dia telah sampai sejauh ini dan terus bertahan setiap saat dengan gigih. Ketika Sentian akhirnya mencapai pintu masuk gua besar itu, dia menarik napas. Lalu dia mengeluarkan kristal percobaan dan melemparkannya ke dalam gua. Berdengung. Saat cahaya putih menyala di dalam gua, Sentian merasa seolah-olah dirinya sedang disedot oleh kekuatan lain. Ketika dia membuka matanya, dia mendapati dirinya berada di tanah tandus. Segala yang ada di sekelilingnya berwarna merah tua, dan ada kerangka di mana-mana. Bahkan ada gerimis di langit. Sentian menyentuhnya dengan tangannya dan menemukan bahwa itu bukan hujan, tetapi darah. Sebenarnya itu adalah hujan darah dari langit. Menatap sekeliling, tidak ada tanda-tanda gua sama sekali, seakan-akan dia tiba di dunia lain. Pada saat ini, ekspresi Sentian menjadi serius. Tempat sialan ini agak menyeramkan. Sentian mulai berlatih teknik kondensi hati, menyerap energi jahat antara langit dan bumi. Tempat ini dipenuhi dengan sejumlah besar energi jahat, seolah-olah itu adalah neraka bawah tanah. Energi jahat di sekitarnya menyerbu badan Sentian bagaikan air pasang. Untungnya, teknik kondensi hati Sentian dapat memperbaiki semua hal. Tidak peduli aura apapun itu, ia dapat disempurnakan menjadi auranya sendiri. Selain itu, Sentian sendiri memiliki darah klan iblis. Setelah sejumlah besar energi jahat memasuki badannya, Sentian merasa seluruh badannya penuh kekuatan, dan bahkan kegugupan tadi pun hilang. Ini adalah tempat yang sangat bagus. Sentian perlahan-lahan menutup matanya dan mulai matei-mateihan menyerap energi jahat di sekitarnya. Karena sejumlah besar energi jahat memasuki badannya, wajah Sentian menjadi gelap, dan pembuluh darah di badannya mulai membengkak. Wah, meskipun energi jahatnya bagus, kamu jangan sampai ceroboh dan berhati-hati, jangan sampai terbawa suasana. Ada banyak roh jahat di tempat ini. Sepertinya telah terjadi perang besar di sini, dan jiwa-jiwa orang Mahtei terkurung di sini dan tidak bisa pergi. Saat Sentian tengah asyik menyerap energi jahat, Raja Iblis Awan Merah buru-buru mengingatkannya. Tidak masalah. Bagi yang lain, roh-roh jahat ini menakutkan, tetapi bagiku, mereka adalah sumber daya berkualitas tinggi. Sentian tersenyum sedikit. Roh-roh jahat ini juga dapat dimurnikan dan diserap, dan energi jahat dalam roh-roh jahat jauh lebih terkonsentrasi daripada energi jahat di dunia. Sungguh gila. Raja Iblis Awan Merah memutar matanya dan mengabaikannya. Tak lama kemudian, saat energi jahat dari segala penjuru terus mengalir ke badan Sentian, roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya juga berdatangan ke arah Sentian, banyak seringat dari roh-roh jahat. Hehehehe, roh-roh jahat itu tertawa menakutkan. Di mata mereka, Sentian adalah sumber daya terbaik mereka.
Selama roh-roh jahat ini menyerap cukup ki dan darah, mereka dapat memulihkan badan mereka secara perlahan. Oleh karena itu, siapapun yang memasuki api penyucian menjadi sasaran serangan roh-roh jahat ini. Hanya saja Sentian adalah orang yang masuk ke sini pada level terendah, jadi roh-roh jahat ini semakin menyukai Sentian. Siapa yang tidak menyukai lawan yang lemah? Tepat ketika roh-roh jahat ini merasa bahwa Sentian adalah seorang yang lemah dan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, mata Sentian tiba-tiba terbuka. Mata Sentian berubah menjadi merah, dan bola matanya tidak terlihat lagi. Sebaliknya, yang ada adalah lautan darah. Ah! Sentian membuka mulutnya dan tiba-tiba berteriak dengan marah. Duar! Aura mengerikan keluar dari badan Sentian. Dan roh-roh jahat di sekitarnya tidak punya waktu untuk menghindar atau melarikan diri. Mereka langsung ditelan oleh aura, yang kemudian berubah menjadi roh jahat murni. Kali ini, roh-roh jahat itu bahkan telah kehilangan jiwanya dan tidak akan pernah dapat hidup kembali. Pada saat ini, Sentian tampaknya dalam keadaan gila, menyerap energi jahat di sekitarnya tanpa ampun. Semua roh jahat yang menyerbu ke arah Sentian ditelan oleh aura yang keluar dari badan Sentian, lalu berubah menjadi roh jahat murni dan diserap oleh Sentian. Hal ini berlanjut terus-menerus, dan Sentian merasa begitu segar saat itu karena dia tidak perlu khawatir tentang apapun di sini. Di dunia luar, baik di dunia sekuler, dunia surga dan manusia, maupun alam surgawi, ketika Sentian menggunakan teknik kondensi hati untuk menyerap dan melahap orang lain, dia selalu memiliki beberapa kekhawatiran dan hambatan di dalam hatinya. Namun di sini, Sentian sama sekali tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Ia dapat menyerap roh-roh jahat tersebut tanpa pikir panjang, tanpa perlu memikirkan siapa saja roh-roh jahat tersebut di kehidupan sebelumnya. Sentian berjalan maju perlahan, dan roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arahnya satu demi satu. Sekalipun mereka dihancurkan oleh aura Sentian dalam sekejap, masih ada roh jahat yang tak terhitung jumlahnya yang menyerangnya. Roh-roh jahat itu bagaikan nyamuk-nyamuk yang tidak berakal, terus terbang menuju api, tahu bahwa mereka akan mati, tetapi tetap saja maju satu demi satu. Sebaliknya, Sentian mempraktikkan teknik kondensi hati dan menuju ke kedalaman api penyucian. Semua energi jahat di sekitarnya diserap oleh Sentian, tanpa ada yang terbuang. Pada saat ini, Niu Meng di istana Tuan Kota sedikit mengernyit dan menatap cermin perunggu di depannya. Pemandangan di cermin perunggu itu persis dengan pemandangan yang dialami Sentian di api penyucian. Siapa orang ini? Niu Meng tampak sedikit terkejut, sebab banyak peserta pengujian api penyucian yang tidak sesantai Sentian. Sentian seperti berjalan-jalan di taman belakang, dan dia menyerap semua energi jahat. Apakah dia iblis? Mata Niu Meng terbelalak. Meskipun ada beberapa biksu pembudidaya dari kota lain yang datang ke api penyucian kota Badak untuk melakukan pengujian, mereka semua berasal dari kota-kota di wilayah ras binatang dan semuanya dari jenis yang sama. Belum pernah ada pembudidaya dari ras lain yang datang ke sini untuk mengikuti ujian, tetapi sekarang Sentian benar-benar dapat menyerap aura jahat ini, yang membuat Niu Meng bertanya-tanya apakah Sentian adalah iblis. Seseorang, bawakan aku informasi tentang orang-orang yang masuk ke api penyucian hari ini. Niu Meng meneriakkan perintahnya. Seseorang segera pergi untuk mengambil informasi Sentian. Dan Sentian di arena api penyucian belum mengetahui apapun dan masih dengan senang hati menyerap energi jahat. Tadinya dia berniat mengikuti pengujian itu untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya, tetapi sekarang rencananya malah gagal total dan tidak bisa mendapatkan pengalaman sama sekali. Namun, dia berhasil menyerap banyak roh jahat dan dia mengira alam kultivasinya akan dapat meningkat lagi. Tepat ketika Sentian tengah larut dalam kegembiraan, tiba-tiba aura mengerikan dan kuat menyambarnya. Duar, duar. Sentian terkejut dan langsung terkena aura kuat ini, dan dia langsung terlempar mundur. Badan Sentian jatuh dengan keras ke tanah, dan dia langsung menyemburkan darah. Sial, siapa yang menyerangku? Sentian mengerutkan kening. Dia menyerap energi jahat dengan sangat baik, jadi bagaimana mungkin seseorang tiba-tiba menyerangnya? Karena roh-roh jahat ini tidak mempunyai pikiran, mustahil bagi mereka untuk menyerang Sentian secara diam-diam. Sentian curiga ada pembudidaya lain di api penyucian ini yang tiba-tiba menyerangnya. Ketika Sentian perlahan bangkit, dia tertegun saat melihat pemandangan di depannya. Ekspresi santai di wajahnya tadi telah hilang,
digantikan oleh ekspresi serius. Mahiyat Iblis. Raja Iblis Awan Merah sedikit terkejut, sepertinya tempat yang rusiak ini agak jahat. Tempat ini benar-benar dapat menghasilkan mahiyat iblis. Di depannya, Sentian melihat sesosok mahiyat iblis besar berjalan ke arahnya. Mahiyat itu membusuk di mana-mana dan mengeluarkan bau busuk, banyak tulang putih terlihat di luar. Melihat pemandangan ini, Sentian tidak bisa menahan muntah. Itu benar-benar menjijikkan. Saat mahiyat iblis itu berjalan mendekat selangkah demi selangkah, bumi mulai bergetar hebat. Mahiyat iblis itu tingginya 100 kaki, tampak bagaikan gunung. Tiba di hadapan Sentian, mahiyat iblis itu perlahan menundukkan kepalanya dan menatap Sentian dengan sepasang mata tajam. Sebelum Sentian bisa bereaksi, mahiyat iblis itu menamparkan wajah Sentian. Tamparan besar ini langsung menutupi area dalam jarak 100 meter di sekitar Sentian. Namun, pada saat telapak tangan besar mahiyat iblis itu jatuh, sosok Sentian langsung menghilang. Dengan langkah pengendalian api, Sentian dapat bergerak beberapa mil dalam sekejap, jadi dia tidak akan terkena telapak tangan. Saat Sentian menghilang, cahaya pedang melesat ke langit dan langsung menuju mahiyat iblis itu. Duar, duar. Cahaya pedang menebas mahiyat iblis itu dengan ganas, kemudian gelombang udara yang dahsyat meledak dan langsung menghempaskan Sentian. Pada saat yang sama, roh-roh jahat yang ada di sekitar hancur menjadi abu. Sentian berusaha keras mengendalikan badannya dan jatuh ke tanah. Kemudian dia melihat mahiyat iblis itu dan mendapati bahwa pedang ini saja tidak dapat membunuhnya. Mahiyat iblis itu tampak seperti dagingnya telah membusuk dan tulang-tulangnya terbuka. Seharusnya tidak dapat menahan serangannya, tetapi melihat badannya yang compang-camping, ia tidak terbunuh oleh pedang Sentian. Terima serangan pedang ini. Sentian tiba-tiba melompat, lalu mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya lagi. Duar. Kali ini, cahaya pedang Sentian mengandung api yang tak berujung. Saat cahaya pedang menyentuh mahiyat iblis, badan besar mahiyat iblis itu langsung terbakar. Mahiyat iblis itu dilalap api, dan suara gemuruh serta jeritan keluar dari mulutnya. Akhirnya, mahiyat besar itu ambruk dalam kobaran api dengan suara ledakan yang keras. Sentian jatuh ke tanah dan menatap mahiyat iblis yang dilalap api di depannya. Dia buru-buru menggunakan teknik kondensi hati untuk menyerap roh jahat yang keluar dari mahiyat iblis. Sepertinya api pamungkas lebih efektif terhadap benda-benda ini. Sentian mengangkat sudut mulutnya. Sekarang setelah dia menemukan cara untuk menghadapi mahiyat jahat ini, tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Niu Meng di rumah Tuan Kota mengerutkan kening ketika dia melihat api pamungkas yang terkandung dalam pedang Sentian. Api pamungkas ras iblis. Apakah anak ini benar-benar dari ras iblis? Tangan Niu Meng tanpa sadar mengepal. Jika Sentian benar-benar seorang iblis dan berani datang ke api penyucian, Niu Meng tidak akan pernah memaafkannya. Bukankah ini seperti menamparkan wajahnya sendiri? Kalau hal ini sampai terbongkar, Niu Meng merasa pasti dirinya akan ditertawakan. Sentian tidak menyadari bahwa setiap gerakannya sedang diawasi, dan dia tetap melakukan apapun yang dia inginkan di api penyucian. Lagi pula, tidak ada orang lain yang terlihat di sini, jadi Sentian tidak perlu bersembunyi. Bersambung.